teman-teman semua. Nah, perkenalkan nama saya Muhammad Ilbar Gifari Kandau dengan NIM 2309050033. Saya dari Prodi Antropologi Sosial Fisip USU. Di sini saya sedang melakukan tugas arsitektur tradisional dan etnodesain. Jadi untuk arsitektur tradisional dan etnodesain ini saya mengambil salah satu bangunan cagar budaya yang hanya ada satu di Kota Medan, yaitu Kuil Sri Mariaman. Jadi Kuil Sri Mariaman ini bertepatan di lokasi Jalan Teguh Umar nomor 18, Kelurahan Kecamatan Provinsi itu ada di Petisa Tengah, Medan Petisa, Sumatera Utara. Kuil Sri Mariaman ini berdiri pada tahun 1884. Jadi sebelumnya nama pengelola dari kuil ini yaitu Pahdita M. Chandra Bosce SOS. Nama pemilik Perhimpunan Sri Mariaman Medan. Sebelum masuk ke dalam saya menjelaskan tentang arsitektur tradisional dan etnodesainnya, mungkin saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah Kuil Sri Mariaman ini. Pada akhir abad ke-19, orang-orang India yang berasal dari Madras, India Selatan berimigrasi ke Medan sebagai kuil kontrak. Dari peta kota Medan tahun 1906, awalnya Kampung Kling berada sekitar di Jalan Perdana atau Siswo Miharjo dekat pajak Hindu ataupun kita bisa sebut Out Market. Seiring dengan peningkatan populasi mereka, pada tahun 1884 dibangun Kuil Sri Mariaman yang terletak di pemukiman India yang disebut Kampung Kiling atau sekarang disebut Kampung Madras. Kuil ini dibangun oleh seorang pemuda Tamil yang bernama Gurdwara Sahib yang merupakan seorang pekerja di perusahaan perkebunan yang terdapat di Sumatera Utara. Pada tahun 1980, pemerintah merenovasi bangunan ini. Area sanktum diperluas dan lantai kuil diubah. Walaupun sekarang ini jumlah orang India di Kampung Madras semakin berkurang, keberadaan kuil ini menjadi magnet yang menarik dan mengikat orang-orang India untuk tetap datang ke Kampung Madras. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang fisik ataupun arsitekturalnya. Kuil ini itu nama Kuil Sri Mariaman ini sendiri itu merujuk pada ibu alam semesta Dewi Sri Mariaman yang memilih untuk tinggal di tempat kecil dan terpencil. Menurut kepercayaan umat Hindu, Dewi Mariaman adalah dewi yang dipercayai mempunyai kekuatan yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit, menghilangkan wabah penyakit berupa penyakit ringan maupun penyakit berat, dan dapat menurunkan hujan ketika mengalami musim kemarau yang tandus. Kuil ini ditutupi oleh mahkota kuil yang menampilkan patung-patung dewa dan dewi. Kuil ini itu dikelilingi oleh dinding batu setinggi 2,5 meter yang dipenuhi ukiran patung dan patung-patung dewa. Pintu gerbang kuil itu dihiasi sebuah gopuram, yaitu menara bertingkat yang biasanya dapat ditemukan di pintu gerbang kuil-kuil Hindu dari India Selatan atau semacam gapura. Bangunan ini mengadopsi bangunan candi di Indonesia dan bangunan-bangunan di India. Di dalam kuil juga terdapat berbagai ornamen dan patung-patung yang menggambarkan ajaran Hindu dan budaya India. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa alasan penetapan kuil ini. Ada nilai sejarah, ada juga nilai religi, nilai estetika, nilai kelangkaan dan keasliannya. Mungkin saya akan menjelaskan pertama nilai sejarah. Kalau dibilang nilai sejarah, seperti deskripsi saya sudah jelaskan sedikit tentang sejarahnya.
untuk nilai sejarahnya adalah salah satunya. Selanjutnya saya akan langsung masuk ke dalam nilai religinya. Sampai hari ini kuil ini menjadi tempat berkumpul masyarakat India dari seluruh pelosok kota untuk melaksanakan acara dan ritual yang secara rutin. Di kuil ini juga terdapat berbagai ornamen dan patung-patung yang menggambarkan ajaran Hindu dan budaya India. Hanya ada satu bangunan seperti ini di kota Medan, mencerminkan budaya India Tamil dan agama Hindu dalam bingkai kota Medan sebagai kota multi etnis. Selanjutnya nilai estetika. Seperti sudah tadi saya jelaskan sedikit tentang di sejarah, kuil Sri Mariamman ini menggunakan konsep desain kuil kontemporer berikut dengan warna-warna yang cemerlang sehingga menjadi tengaran atau landmark di dalam kawasan. Kuil ini dikelilingi oleh dinding batu setinggi 2,5 meter yang dipenuhi ukiran dan patung. Bangunan kuil ditutupi oleh mahkota kuil yang menampilkan patung-patung dewa dan dewi. Pintu gerbang kuil dihiasi sebuah gopuram, yaitu menara bertingkat yang biasanya dapat ditemukan di pintu gerbang kuil-kuil Hindu dari India Selatan atau semacam gapura. Bangunan ini mengadaptasi bangunan candi di Indonesia dan bangunan-bangunan di India. Selanjutnya adalah nilai kelangkaan. Kuil Hindu di kota Medan dengan konsep pintu gerbang kuil dihiasi sebuah gopuram, yaitu menara bertingkat yang biasanya dapat ditemukan di pintu gerbang kuil-kuil Hindu dari India Selatan. Hanya kuil ini saja loh. Jadi kelangkaan kuil ini tuh bukan hanya dari segi desain, namun juga dari segi jumlah. Yang terakhir itu ada keasliannya. Foto lama bangunan itu tidak dapat ditemukan ya. Jadi analisa hanya bersandar kepada peta kota Medan tahun 1913, di mana terlihat kuil ini telah berubah bentuknya dari awal sebagaimana dijelaskan bahwa pernah direnovasi pada tahun 1980 dan terlihat perluasan area sanctum. Jadi saya akan sedikit menjelaskan kesimpulan dari yang saya jelaskan. Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka tim ahli cagar budaya atau TACB Kota Medan merekomendasikan kepada Wali Kota Medan bahwa kuil Sri Mariamman perwakilan Sumatera Utara yang berlokasi di Jalan Teguh Umar nomor 18, Kelurahan Petisa Tengah, Kecamatan Medan Petisa, Provinsi Sumatera Utara layak untuk ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya melalui peraturan wali kota atau surat keputusan wali kota. Wah, jadi kuil Sri Mariamman ini cukup bisa kita bilang sebagai arsitektur tradisional karena dikarenakan kuil ini itu termasuk cagar budaya ataupun sudah langka, ataupun kita bisa bilang bahwa kuil ini hanya terdapat di Kota Medan saja dan hanya satu-satunya, dan sudah lama dibangunnya, sejak tahun 1884. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang arsitektur tradisional dan etnodesain tentang kuil Sri Mariamman ini. Disclaimer, saya tidak terlalu banyak mendapatkan informasi tentang kuil arsitektur tradisional dan etnodesain dari kuil Sri Mariamman ini. Tetapi saya bisa mengatakan pintu masuk saat memasuki kuil Sri Mariamman ini seperti pintu kerajaan seperti yang saya lihat. Dan di samping kanan kirinya itu sudah terdapat patung-patung. Seperti saya jelaskan sebelumnya, di dalam kuil Sri Mariamman ini sangat banyak patung-patung dan ornamen-ornamen dari Hindu India Tamil. Saya tidak terlalu mengetahui apa makna dari patung-patung dan ornamen-ornamen tersebut. Tetapi seperti saya bilang sebelumnya, bahwa kuil Sri Mariamman ini sudah lama dibangun sejak seperti yang saya bilang sebelumnya 1906 kalau saya tidak salah, dan sudah banyak sekali mendapatkan renovasi tetapi tidak
terlalu banyak perubahan yang signifikan. Tetapi saya mendapatkan salah satu informan yang asli dari India. Dia tidak bisa berbahasa Indonesia, jadi dia berbahasa Inggris. Saya hanya bisa menangkap beberapa bagian yang ia mengatakan. Pertama, saat melakukan ibadah, kita harus mengelilingi kuil tersebut selama 3 kali. Dimaksud dengan mengelilingi 3 kali kuil tersebut untuk mendapatkan rezeki yang maksimal. Selanjutnya ia mengatakan bahwa di dalam kuil tersebut ada 3 patung dewa utama. Pertama itu ada patung dewa Brahma, patung dewa Shiva, ada patung dewa Wisnu. Jadi patung Brahma ini ia mengatakan bahwa adalah Brahma ini sebagai kreator ataupun pencipta segala hal yang ada di alam semesta seperti manusia, hewan-hewan, dan tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Selanjutnya ada dewa Shiva. Dewa Shiva ini bisa dikatakan seperti manajer ataupun pengontrol dari yang sudah diciptakan oleh Brahma. Selanjutnya dewa Wisnu. Dewa Wisnu ini adalah pemberi rezeki yang saya tangkap dari informan saya. Dia mengatakan bahwa 3 dewa utama inilah yang disembah saat melakukan ibadah di kuil Sri Mariamman tersebut. Terus ada juga semacam serbuk merah dan abu putih untuk diletakkan di dahi, tengah dahi. Dia mengatakan bahwa itu untuk melakukan ibadah dan berdoa untuk mendapatkan rezeki kepada 3 dewa utama tersebut. Jadi untuk melihat 3 dewa utama tersebut, saat kita masuk ke dalam kuil tersebut sudah langsung terlihat bukan di tengah-tengah. Saat kita masuk sedikit sudah terlihat di depan kita 3 patung dewa tersebut, ada Brahma, Shiva, dan Wisnu. Dan Brahma itu terletak di tengah. Terus saat memasuki kuil kita tidak boleh memakai alas kaki, walaupun kaos kaki sekalipun. Jadi kita harus lepas sepatu, sendal, dan kaos kaki. Dan pintu masuk ke dalam kuil Sri Mariamman ini itu tidak boleh ditutup karena katanya rezeki tidak akan masuk ke dalam kuil tersebut. Terus selanjutnya mungkin saya akan memberikan semacam kesan ataupun kayak saat melakukan penelitian di kuil Sri Mariamman ini. Saat sudah sore, ternyata banyak sekali turis-turis yang berdatangan di kuil Sri Mariamman ini. Tidak hanya sedikit ataupun 1-2 orang ataupun beberapa, tetapi mereka sangat banyak dan dipandu oleh tour guide. Jadi mereka saat datang bahwa membuktikan kuil Sri Mariamman ini itu termasuk cagar budaya di Kota Medan dan hanya satu-satunya di Kota Medan. Jadi saat mereka datang, mereka memfoto, memvideo, dan mengambil footage seperti patung-patung dan ornamen-ornamen yang ada di kuil Sri Mariamman. Mereka sangat ramah, bahkan mereka sampai berkomunikasi kepada kami, seperti menanyakan kami dari mana, sedang melakukan apa, untuk apa. Kami menjawabnya dengan ramah. Kami mengatakan kami bahwa dari Universitas Sumatera Utara, kami dari Prodi Antropologi Sosial, dan untuk melakukan proyek untuk tugas arsitektur tradisional dan desain. Mereka juga untuk menebak mereka itu dari mana. Jadi mereka menyuruh kami untuk menebak kami itu dari mana sih, katanya kan. Jadi kami langsung menebak mereka bahwa mereka itu dari Belanda, dan ternyata benar mereka itu dari Belanda ataupun Nederland. Mereka sangat ramah, mereka mengajak kami foto bersama untuk mendapatkan dokumentasi mereka. Mereka sangat ramai dan sangat ramah. Mungkin sekian aja untuk tugas arsitektur tradisional dan enodesign dari saya. Saya Muhammad Gilbar Kifari Kandau. Dadah.